Sandekala adalah mitos masyarakat Sunda tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus. Makhluk halus ini datang ketika pergantian sore dan malam untuk mengganggu anak kecil yang masih bermain di luar rumah. Nama Sandekala adalah istilah dalam bahasa Sunda, yaitu sande artinya bukan dan kala waktu. Mitos ini juga berkembang dan berkaitan dengan pamali dalam masyarakat Sunda. Mitos atau hatu yang berkembang di tanah Sunda atau di Pulau Jawa bagian barat adalah dilarangnya anak kecil yang masih bermain atau di luar rumah di waktu menjelang maghrib atau sarepna dalam bahasa Sunda, dan jika dilarang maka hal tersebut pamali yang akan mendapatkan bencana kepada orang tersebut. Tradisi yang berkembang di masyarakat Sunda ini hingga kini masih teringat hingga orang dewasa. Dan inilah jenis-jenis hantu di tanah Sunda. Tiap jenis dari hantu-hantu yang ada memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan modus kemunculannya. Di tanah Sunda khususnya daerah Majalengka ditemukan beberapa leksikon untuk nama hantu baik yang dipercaya berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Jenis hantu tersebut terbagi dalam 3 pengklasifikasian, yaitu jelmaan jajaden, jurig, dan setan dengan ciri dan bentuk yang berbeda. Yang pertama, jelmaan jajaden. Jenis hantu ini dipercaya sebagai jelmaan manusia yang berwujud makhluk lain. Ia menyembah atau mengabdikan dirinya pada jin atau makhluk halus. Untuk memperoleh kebahagiaan duniawi seperti kekayaan, kecantikan, dan kesejahteraan hidup, para penyembah jin tersebut rela melakukan apapun demi mencapai keinginannya. Persembahan tumbal, membunuh, bahkan meminum darah manusia menjadi syarat-syarat yang harus dijalani untuk memperoleh keinginannya tersebut. Jenis jelmaan jajaden ini dapat berupa monyet dan babi jadi-jadian, iprit, peri, dan kuntilanak. Monyet dan babi jadi-jadian. Jenis hantu ini merupakan jenis hantu jelmaan manusia yang berwujud binatang. Babi jadi-jadian dipercaya lebih ganas dibanding dengan monyet jadi-jadian. Hampir setiap malam bulan purnama ia harus menyerahkan seorang anak usia 10 tahun sebagai tumbal. Selanjutnya, iprit. Hampir serupa dengan jenis jelmaan sebelumnya, iprit juga merupakan jelmaan manusia, khususnya wanita yang berwujud binatang. Dipercaya bahwa ia menjelma menjadi seekor ular sebagai bentuk pengabdian pada jin. Ketahanan duduk dan suara yang bagus menjadi satu impian yang didambakan. Pada umumnya hal ini dilakukan oleh para sinden yang ingin tampil sebaik mungkin di setiap penampilan. Kemunculannya tidak terbatas pada satu waktu tertentu. Kapanpun ia ingin tampil dengan paras cantik dan suara bagus, serta dapat duduk dalam waktu yang lama, ia akan mencari seorang gadis yang masih perawan sebagai tumbal untuk dipersembahkan pada jin sesembahannya. Berikutnya ada peri. Hampir sama dengan iprit, peri juga merupakan bentuk jelmaan manusia yang berwujud ular. Perbedaannya adalah bahwa manusia yang menjelma menjadi peri tidak terbatas pada wanita, tetapi juga laki-laki. Selain itu juga tujuan dari penjelmaan ini bukanlah untuk memperoleh suara merdu dan ketahanan duduk.
tetapi berupa keinginan duniawi seperti kekayaan yang melimpah, serupa dengan babi dan monyet jadi-jadian. Setan maung. Jelmaan Jajaden yang selanjutnya adalah setan maung. Hantu jenis ini merupakan jelmaan seorang laki-laki berwujud seekor macan. Kemunculannya tidak terbatas pada satu waktu tertentu. Penjelmaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kekuatan ilmu sihir yang dimilikinya dan kekebalan terhadap senjata tajam. Pada umumnya, laki-laki tersebut akan mencuri tali pocong orang mati setelah sebelumnya berubah menjadi seekor macan. Selanjutnya, kuntilanak. Tidak jauh berbeda dengan monyet dan babi jadi-jadian serta peri, kuntilanak juga merupakan hantu jelmaan manusia, serupa juga dengan Ifrit. Kuntilanak merupakan jelmaan seorang wanita. Perbedaannya adalah bahwa kuntilanak tidak menjelma menjadi binatang, tetapi menjadi sosok hantu wanita yang menyeramkan dan gemar meminum darah perawan atau perjaka sebagai tumbalnya. Menurut kepercayaan, ia akan berparas cantik, awet muda, dan ilmu sihir yang ia miliki akan bertambah dengan meminum darah perawan atau perjaka. Jika ia ingin menjadi kaya, ia juga harus menyerahkan seorang anak berusia 10 tahun. Biasanya ia bersembunyi di sekitar makam, pohon-pohon yang berdaun rindang, dan tempat-tempat lembab seperti sungai. Selain perawan dan perjaka, ia juga meminum darah bayi di bawah 1 tahun pada waktu sarepna, yaitu mulai menjelang maghrib sampai hilangnya mega merah. Yang kedua yaitu jurig. Jurig berbeda dengan jelmaan Jajaden. Jenis ini dipercaya berwujud hantu yang sangat menyeramkan dan kemunculannya tidak terbatas pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu setan. Dibandingkan dengan hantu lain, bentuk-bentuk setan ini paling banyak ditemui. Sebagian besar dari jenis ini sering muncul untuk mendapatkan tumbal, baik berupa perawan, perjaka, maupun anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah, untuk dibunuh, dimakan, dijadikan mainan, atau dijadikan gundik. Nama-nama hantu yang termasuk dalam jenis ini adalah Sandekala, Kalong, Sigururung, Genderuwo, Garendong, dan Aden-Aden. Sandekala. Jenis hantu ini dipercaya muncul pada waktu sarepna dan orang-orang yang keluar pada saat itu dapat dirasukinya. Mengenai wujudnya, masyarakat tidak dapat menjelaskan dengan pasti. Mereka hanya tahu bahwa Sandekala dapat berwujud laki-laki atau wanita. Selanjutnya, Kalong. Kalong merupakan satu jenis hantu yang pada umumnya keluar pada waktu tengah poe atau tengah hari. Konsep kalong ini hampir sama dengan wewe gombel di tanah Jawa. Ia dipercaya gemar menculik anak usia 10 tahun yang keluar rumah pada waktu tersebut untuk dijadikan mainan di dunianya. Selanjutnya, Sigururung. Kemunculan jenis hantu ini tidak hanya pada waktu sarepna, tetapi juga pada waktu tengah poe yang terik. Menurut kepercayaan, Sigururung ini merupakan anak dari Kalong.
Penampakannya berwujud anak kecil yang gemar menggoda bayi dan anak-anak yang berada di luar rumah untuk dijadikan teman bermain. Menurut kepercayaan masyarakat, jika ada anak yang tergoda olehnya, anak-anak tersebut akan menghilang dan dijadikan gundik oleh ibunya, yaitu wewe gombel. Berikutnya genderuwo. Jenis genderuwo ini sering menampakkan diri dalam wujud bayangan hitam dan tinggi besar. Dengan menggunakan kabut, ia akan menggulung tumbal yang ia dapatkan dan dibawa pergi. Meskipun hanya berupa bayangan, wujudnya sangat menyeramkan. Menurut kepercayaan masyarakat, genderuwo ini merupakan ayah dari si Gururung. Ia sering muncul di pohon-pohon besar seperti pohon beringin dan pohon kiara yang pada umumnya tumbuh di atas sumber air. Gerandong. Gerandong merupakan jenis hantu berwujud wanita penyembah ilmu pelet yang gemar minum darah perawan dan perjaka. Selain untuk memperoleh paras yang cantik, hal ini dilakukan untuk memperoleh ilmu hitam yang luar biasa. Sebutan lain untuk hantu ini adalah Dracula wanita. Jika suatu ketika ia tidak memperoleh perawan atau perjaka sebagai tumbal yang ia hisap darahnya, ia akan berubah menjadi sosok wanita tua yang menyeramkan dengan wajah keriput dan pucat menyerupai mayat. Aden-aden. Jenis hantu aden-aden ini merupakan jenis setan berwujud wanita tua dan membawa ceting atau sejenis tempat nasi dari anyaman bambu. Ia sering muncul di waktu tengah poe dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Dari beberapa paparan tersebut tampak bahwa hampir semua tumbal yang dicari oleh hantu-hantu tersebut merupakan manusia-manusia yang dipandang masih terjaga kesuciannya. Perawan dan perjaka dipandang sebagai manusia yang masih segar, suci, dan belum ternoda. Demikian pula dengan bayi dan anak-anak usia 10 tahun ke bawah yang dipandang sebagai manusia yang masih bersih dari dosa. Kesucian manusia-manusia tersebut merupakan syarat mutlak dari tumbal yang diperoleh, yang sangat berkhasiat bagi para penyembah setan untuk mendapatkan impian dan permintaan mereka.